Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, kita masih sedang membahas tentang metode katsayan, pendekatan, pembiasaan, dan pelayanan. Di saat kita ingin merubah anak nakal jadi anak baik, anak yang tidak nurut jadi penurut, anak yang tidak mau beribadah jadi rajin beribadah. Itu gimana caranya? Nah, ini kita berbicara tentang kedekatan. Setelah kedekatan, anak sudah dekat dengan kita, baru kita ajari dia, kita didik dia, kita jadikan dia manusia yang beradab. Tapi setelah dekat dengan kita, apa sih indikator dekat? Seorang anak dikatakan dekat itu kalau sudah memberikan dua hal kepada kita. Yang pertama, menerima kita. Dia welcome terhadap kita. Tidak menganggap kita orang asing, tidak menganggap kita aneh, tidak menganggap kita ini orang yang mengada-ada dan sebagainya. Tidak. Tapi welcome dia. Dia menganggap kita orang yang baik, orang yang mencintainya, orang yang mengasihinya, menyayanginya, maka dia welcome, menerima kita. Yang kedua adalah percaya. Kita walaupun menyampaikan 100 ayat, 100 hadis, kalau anak itu tidak percaya sama kita, maka pelajarannya tidak akan masuk. Jadi dasar orang itu mau kita rubah, mau kita didik, mau kita ajari, kita jadikan manusia beradab, itu syaratnya dia percaya kepada kita. Kalau belum percaya, masih ragu, nah yang akan terjadi apa? Penolakan. Karena keraguan itu membuat orang tidak mau menerima ilmu, tidak mau diajari. Kenapa? Siapa sih kamu itu? Dia tidak percaya. Nah, jadi kedekatan itu ditandai dengan dua tanda ini. Menerima dan percaya. Kemudian, saat kita ingin merubah anak, maka merubah itu ada 5 tahapannya. Yang pertama, paham. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, sadar. Yang keempat, sikap dan perbuatan. Dan yang kelima, perubahan. Jadi perubahan itu setelah anak mau bersikap, mau berbuat. Anak mau bersikap, mau berbuat itu kapan? Setelah dia sadar. Kapan anak sadar itu? Kalau dia yakin. Kapan anak yakin itu?
kalau dia paham. Jadi kita berangkat dari pahamkan. Kemudian setelah paham kita uji, ternyata mengerti anak ini, memahami, maka masuk kepada yang kedua, meyakini, yakin, tidak ragu-ragu lagi. Kemudian kita uji, ternyata anak ini benar-benar tidak ragu-ragu, yakin banget. Baru kita masuk kepada yang ketiga, yaitu sadar. Apa sih sadar itu? Mengerti bahwa ini kebutuhan. Dia tidak ingin kehilangan ini karena ini penting, ini bermanfaat, saya membutuhkannya. Saya tidak ingin kehilangan ini, saya ingin ini saya dapati, saya miliki, saya peluk, saya gunakan. Kemudian kalau anak itu sudah sadar, baru kita latih untuk bersikap dan berbuat. Kalau dia sudah mau bersikap, mau berbuat, maka biasakan. Allah bisa karena biasa. Terus sampai terbentuklah sebuah kebiasaan baru yang mampu menggantikan kebiasaan lama, itulah perubahan. Jadi perubahan itu kita kawal dengan pembiasaan. Nah, kita bertanya sekarang ini, Ustaz, itu posisi dari kelima itu adanya di mana di dalam diri kita? Jawabnya, yang pertama paham. Paham itu posisinya di otak. Paham atau tidak paham itu adanya di otak. Otak itu artinya jasad, tubuh. Nah, untuk dia itu mau menerima dengan jiwanya, maka paham tadi harus jadi yakin. Caranya bagaimana? Caranya buang keraguan. Ajak dialog, jawab permasalahan-permasalahannya. Setiap bantahannya itu diluruskan sampai yakin. Yakin itu indikatornya, tandanya bahwa anak itu sudah tidak ragu-ragu lagi. Nah, itu kalau sudah yakin berarti sudah masuk ke dalam jiwa. Paham itu di otak, yakin itu di jiwa. Maka berikutnya kita dorong yakin itu untuk lebih dalam lagi. Kemana? Ke lubuk jiwa, ke dalam jiwa, ke relung jiwa. Apa sih namanya? Namanya fitrah. Namanya nurani, bahasa Indonesianya fitrah itu adalah nurani. Kita dorong untuk masuk ke dalam nurani, ke dalam fitrah. Di mana fitrah itu menyadari bahwa ini kebutuhan. Karena Allah meletakkan pada setiap bayi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir, dia lahir bersama dengan fitrah. Nah, fitrah inilah yang mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana manfaat, mana bahaya. Nah, orang kalau mampu membedakan itu menunjukkan fitrahnya jernih. Mata jiwanya itu mampu melihat. Tapi kalau seorang anak tidak peduli, mau salah, mau benar bukan urusan. Mau baik, mau buruk bukan urusan. Mau bermanfaat ataupun berbahaya tidak saya urusi. Nah, itu namanya anak tidak sadar. Anak yang fitrahnya gelap. Mata jiwanya tidak mampu melihat.
Karena fitrah itu karunia dari Allah. Dengan fitrah, karena jiwa kita itu adanya di dalam jantung, di mana sih letaknya jiwa kita, nyawa kita itu? Jawabnya nyawa kita atau jiwa kita itu ada di dalam jantung. Kalau kita itu sedang melakukan kebaikan, maka jiwa kita tenang, tentram. Nah, ini berarti baik. Kalau jiwa kita deg-degan, gemetaran, merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut, berdebar-debar jantung kita, itu buruk. Itu pasti. Orang kalau berbuat buruk pasti gemetaran. Tapi kalau berbuat baik, tenang, tentram, aman. Karena dia tidak akan berdosa saat berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Tapi di saat seseorang berbuat sesuatu yang salah, jantungnya berdebar, duk, 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 gemetaran. Kenapa? Karena fitrahnya tahu ini dosa. Kamu akan kena marah Allah. Kamu bisa masuk api neraka gara-gara ini. Kemudian seseorang kalau berbuat sesuatu yang bermanfaat, jiwanya tenang, tentram, merasa aman. Tapi kalau dia itu berbuat sesuatu yang berbahaya, duk, 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 jiwanya itu gemetaran, berdebar-debar jantungnya. Nah, itu pertanda fitrahmu bekerja, nuranimu bekerja, memberitahu engkau bahwa yang kau lakukan itu sesuatu yang berbahaya. Allah akan marah. Kamu sedang mengganggu orang, kamu sedang mengganggu alam semesta, kamu sedang berbuat sesuatu yang merugikan, sesuatu yang membahayakan. Itu kerja fitrah. Nah, kalau fitrah itu sudah menyadari bahwa ini adalah kebutuhan saya. Nah, di sini baru kita motivasi anak ini. Kan kamu sudah yakin, kamu sudah membutuhkan, maka lakukan. Kamu harus bersungguh-sungguh. Kamu harus berupaya, berusaha agar kebaikan ini ada pada dirimu, engkau melakukannya. Jadi kita motivasi, kita dorong supaya dia tidak merugi, supaya dia mendapatkan keuntungan. Nah, kalau anak itu sudah mau bersikap, mau berbuat, apa sih Ustadz bedanya sikap dengan perbuatan? Sikap itu perbuatan yang tidak terlihat. Itu namanya sikap. Orang menyebutnya ini sikap jiwa. Tapi yang disebut dengan perbuatan kita melihatnya. Seseorang melakukan sholat, seorang mengucapkan ucapan, seseorang melangkah, itu dia berbuat. Tapi kalau seseorang bersikap, itu tidak terlihat. Tahu-tahu mukanya merah, meninggalkan. Oh, dia tidak suka. Oh, dia bersikap. Ini dia benci, dia tidak menyukainya. Itu sikap. Sikap itu tidak kelihatan. Perbuatan yang tidak terlihat itu disebut dengan sikap. Nah, kalau seorang anak itu sudah bisa bersikap, sudah bisa berbuat, maka sikap yang baik dan perbuatan yang baik itu kita biasakan. Allah bisa karena biasa. Terus. Contohnya anak sekarang alhamdulillah udah mau sholat. Maka kita jangan ragu-ragu. Kita bangunkan dia. Kita ajak sholat di masjid. Terus 5 waktu. Sehari, 2 hari, 3 hari,
seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lama-lama terbiasa. Kita lepas pun dia sholat. Dia sudah rajin ke masjid karena dia menyadari bahwa sholat itu penting. Dah, sholat itu sudah jadi kebiasaannya. Dia merasa ringan dengan sholat. Dia merasa terbiasa dengan sholat. Nah, baru kita lepas. Nah, di saat telah terbentuk kebiasaan baru, mampu menutup, membuang kebiasaan lama, nah baru itu namanya perubahan. Change atau perubahan itu ditandai seseorang telah mampu meninggalkan kebiasaan lamanya dan menggantinya dengan kebiasaan baru. Nah, ini prosesnya. Jadi anak nakal pun bisa kita rubah. Yakini bahwa setiap manusia bisa kita rubah. Jangankan manusia, binatang pun bisa kita rubah. Kucing yang liar itu menjadi kucing yang jinak dengan kita, nurut dengan kita. Ya, ini caranya. Nah, dari sini saya ingin membahas satu-satu. Paham kita bahas. Kemudian yakin kita bahas. Sadar kita bahas. Sikap dan perbuatan kita bahas. Kemudian perbuatan kita perubahan kita bahas pula. Kita mulai dengan membahas paham, memastikan paham. Apa maksudnya memastikan paham? Kita pastikan bahwa anak ini telah berilmu, telah mengerti ilmunya, telah memahaminya. Itu pastikan itu. Karena ini langkah satu. Kalau paham belum ada, tidak bisa kita yakinkan. Apa yang mau kita yakinkan yang anaknya belum paham kok. Ya. Pada saat yang lalu kita telah mempelajari SRRI. SRRI singkatan dari stimulus, respon, reinforcement. Stimulus itu artinya rangsangan, pancingan. Karena merubah orang itu tidak bisa dengan pelajaran, tidak bisa. Tapi dengan pancingan, supaya anak itu berbuat. Dengan kesadarannya, dia yang jadi subjek. Bukan kita yang mau kita rubah, bukan diri kita, tapi diri anak. Maka anak harus punya kemauan dari dirinya sendiri. Karena Allah telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Maka kita kasih stimulus, kita pancing, kita rangsang supaya anak mau berkata, mau berbicara, mau menunjukkan kalau dia paham. Nah, itu responnya. Kita pancing, dia merespon. Contohnya, misalnya kita berbicara tentang jujur. Seorang anak, kita sedang pastikan, ini anak ini mengerti akan jujur atau tidak. Kita pancing dia, nak, apa sih yang kamu paham tentang jujur? Loh, kenapa sih ayah tanya gitu? Enggak, ayah pengen yakin aja kalau kamu itu paham. Ya, jujur itu seseorang berkata benar, berkata apa adanya.
tidak berbohong. Oh, paham berarti ini anak, mengerti. Telah berilmu tentang jujur. Jadi kita pastikan dulu ini yang mau kita rubah pada dia. Ini anak ini pembohong. Kita ingin rubah menjadi anak yang jujur. Gimana caranya? Ya, jujur itu kita pastikan bahwa jujur ini dia mengerti. Karena berilmu itu dasar, pokok. Kalau tidak berilmu tidak bisa dirubah. Harus dipastikan bahwa dia itu paham, mengerti. Walaupun sekelas Nabi Musa sekalipun tidak bisa menerima pelajarannya Khidir, ya atau tidak? Kenapa? Karena tidak paham. Pada saat Khidir menebas leher anak kecil, das, kata Nabi Musa, ada apa engkau? Anak kecil masih suci, tidak berbuat dosa, engkau tebas lehernya, engkau bunuh dia. Kata Khidir, aku sudah bilang bahwa engkau tidak mampu bersabar bersamaku. Ada perahunya orang miskin, dilubangi, ditenggelamkan, sehingga kelelep masuk ke dalam air. Nabi Musa menjerit, ada apa engkau ini? Engkau rusak perahu orang miskin. Kata Khidir, aku sudah bilang bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Kenapa? Karena engkau tidak paham. Jadi sekalipun Nabi Musa, sekalipun kalau tidak paham tidak bisa yakin. Akan terus memandang sesuatu yang baik itu buruk. Kenapa? Karena tidak paham. Kemudian saat masuk ke sebuah kampung dalam keadaan haus dan lapar, diketuk pintu mereka satu persatu, ternyata tidak ada yang menyambut jadi tamu, tidak ada. Tidak ada satu rumah pun yang menghormati tamu, yang mau memberi makan dan minum tamu, tidak ada. Sampai di ujung kampung. Sehingga pada saat sudah sampai di ujung kampung, dilihatnya ada sebuah rumah roboh. Maka oleh Khidir dibangun rumah itu. Kata Nabi Musa, ini kesempatan buat dapat uang. Ayo kita pergi ke rumah-rumah itu. Kita bilang kepada mereka, nih kita siap nih membangun rumah ini, bayari kami. Mereka akan bayar. Nah, dengan bayaran itu kita bisa makan dan minum. Kata Khidir, ini. Engkau tidak bisa menerima hikmah karena engkau tidak paham. Nanti aku akan jelaskan. Udah, dibangunnya rumah itu. Kemudian Khidir pun baru setelah itu memahamkan satu persatu. Adapun perahu orang miskin, kenapa aku lubangi dan aku tenggelamkan? Karena aku tahu tidak lama lagi akan lewat orang yang berkuasa. Tidak suka kalau orang miskin itu punya perahu. Maka aku lubangi, aku tenggelamkan supaya tidak terlihat. Sehingga dia tidak merebutnya karena dia tidak melihatnya. Bukankah ini baik? Iya baik. Kenapa harus dengan melubangi? Kalau si petani atau nelayan itu disuruh membandingkan kehilangan perahu atau masih punya perahu berlubang, milih yang mana? Perahu berlubang. Perahu berlubang bisa ditambal, diperbaiki. Tapi kalau perahu itu kelihatan, ini orang kaya ini, penguasa yang akan lewat nanti ini akan merebut perahu ini. Tidak ingin ada orang miskin punya perahu. Semua milik orang miskin mau direbutnya. Jadi Khidir itu mengerti hikmah. Mengerti apa yang akan terjadi. Sedangkan Nabi Musa tidak punya itu.
ilmunya bukan ilmu yang gaib, karena Allah belum mengajarkannya. Sedangkan Khidir itu adalah seorang malaikat eksekutor, seperti malaikat pagi dan malaikat petang. Malaikat pagi dan malaikat petang itu malaikat eksekutor. Di saat pagi hari datang para malaikat, nah merekalah yang melaksanakan takdir-takdir Allah. Di sini ada gempa, malaikat yang berbuat. Di sini ada kebakaran, malaikat yang berbuat. Di sini terjadi pembagian, malaikat yang mendorong. Dan seterusnya. Ini malaikat eksekutor. Nah, Khidir itu termasuk malaikat yang eksekutor tadi. Dia sudah diberi paham oleh Allah, mengerti apa yang akan terjadi. Nah, adapun yang kedua apa tadi? Membunuh anak kecil. Adapun anak kecil yang aku bunuh itu adalah anak dari ayah dan ibu yang Allah cintai. Kalau anak ini dibiarkan besar, anak ini akan menjadi orang durhaka kepada ayah dan ibunya. Tapi kalau aku matikan sekarang, dia mati dalam keadaan anak kecil, masuk surga. Iya atau tidak? Baik atau tidak Khidir itu? Waduh, mau pada jadi Khidir nanti. Iya kayak Yahudi itu. Yahudi itu setiap anak Palestina yang kecil-kecil dipateni, dimatikan sama mereka. Kenapa? Ini nanti kalau besar jadi mujahid katanya. Akan melawan Israel. Maka dibunuhi anak-anak kecil sekalipun. Itu jadi soknya kayak Khidir. Tapi memang mereka rakus dunia, penjajah mereka itu. Nah, jadi Nabi Khidir itu sedang berbuat baik atau tidak? Iya. Kapan Nabi Musa paham kalau Nabi Khidir itu atau Khidir itu berbuat baik? Kapan pahamnya? Setelah diterangkan, iya atau tidak? Sebelumnya Nabi sekalipun tidak akan paham. Iya atau tidak? Kalau saya bilang sama antum, coba dong, ada salah seorang dari antum yang berdiri di depan mimbar ini sampai jam 12 malam nanti. Wah, gendeng Ustaz Yusuf ini. Syatari ini ngawur Ustaz Yusuf, dia ada-adakan ke sini, didatang-datangkan dia. Orang gila. Masa ada orang disuruh berdiri sampai jam 12 malam di sini? Ngapain? Nah, karena tidak paham, jadi dianggap Ustaz Yusuf itu bodoh. Ustaz Yusuf itu salah. Tapi setelah saya terangkan, ingat, nanti jam 12 malam nanti akan datang orang bawa uang sekoper ratusan ribu, hanya diberikan kepada orang yang dari pagi berdiri di sini. Mau nggak kamu? Ya mau banget kata dia. Ya udah telat tadi saya nawarinya. Jadi semangatnya datang kapan? Setelah mengerti. Jadi Nabi sekalipun kalau tidak mengerti tidak bersemangat. Ya atau tidak? Orang itu bersemangat karena mengerti. Jadi pastikan bahwa anak itu mengerti. Makanya jangan heran kalau Rasulullah SAW tidak pernah menghukumi orang bodoh. Walaupun kencing di masjid sekalipun. Orang bodoh itu dibuat mengerti. Dipahamkan, diajari, bukan dihukumi. Orang berilmu, kalau dia membangkang terhadap ilmunya, hukumi. Itu baru benar. Jadi orang bodoh itu diapakan? Dipahamkan, diajari. Begitu. Kemudian satu lagi, apa ya? Merenovasi rumah yang roboh.
Maka kata Khidir, engkau tahu bahwa rumah ini adalah warisan untuk 2 anak yatim yang sekarang sedang berada di kota. Nanti kalau sudah besar, kedua anak itu akan datang ke sini mengambil harta warisannya yang ada di bawah tanah rumah ini. Maka aku takut ini orang kampung sini jahat-jahat. Tidak menghormati tamu itu ciri-ciri orang jahat. Ciri-ciri orang jahat itu tidak menghormati tamu, tidak suka kepada tamu, bakhil, pelit, terlalu cinta kepada dunia, tidak mau rugi sedikit pun, tidak mau berkorban. Itu ciri-ciri orang jahat. Ini orang-orang jahat ini semua. Kalau rumah ini dibiarkan hancur, maka akan terjadi hujan dan panas, tersingkaplah warisan kedua anak yatim itu. Maka yang akan ngambil siapa? Siapa yang akan ngambil? Penduduk sini. Mengaku-akui, merebut, iya atau tidak? Tapi aku perbaiki. Aku utuhkan kembali bangunannya. Supaya apa? Supaya bisa berumur, bisa menjaga harta itu sampai anak itu besar. Jadi mana yang lebih baik? Minta upah kepada para penduduk itu untuk bisa makan dan minum, atau membangun tanpa upah? Mana yang lebih baik? Membangun tanpa upah. Tapi kapan itu bisa dipahami dengan baik? Itu masalahnya. Nah, jadi kita ini harus memastikan paham. Jadi kalau kita ingin merubah anak nakal sekalipun, dia nakal karena dia tidak paham. Maka pastikan kalau dia paham. Nah, stimulus terhadap jujur misalnya. Pengasuh memancing anak asuhnya dengan bertanya, apakah dia mengerti bahwa jujur adalah suatu keharusan? Pastikan itu. Misalnya pengasuh berkata, jujur itu harus atau tidak ya? Ini dalam rangka apa? Memastikan, menguji bahwa anak ini paham atau tidak bahwa jujur itu harus. Bohong itu dosa, tidak boleh. Setiap manusia itu harus jujur. Karena kejujuran itulah yang membuat orang masuk surga. Nah, atau dengan pertanyaan yang lain, stimulus yang lain. Seseorang berkata, bolehkah seseorang berbohong? Kalau dia bilang, ya boleh sih sekali-sekali. Ini kita harus luruskan. Karena dia masih menganggap bahwa bohong itu baik. Iya atau tidak? Ini kan di antara kebobrokan negeri ini isinya orang bodoh. Sampai pun tentang jujur mereka tidak ngerti. Ini negeri ini. Sehingga semua orang korupsi. Semua orang menganggap korupsi itu tidak ada masalah dengan korupsi. Sehingga kalau kita ngurus apa-apa terus kita tidak bayar, kita tidak menyuap, maka tidak diurusi. Mereka akan malas-malasan. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Dan itu terjadi dari level terendah sampai level tertinggi. Seperti itu paradigma mereka. Sehingga kalau mau memperbaiki negeri ini mulai dengan memahamkan yakni kewajiban keharusan jujur. Nah, maka seorang anak merespon pancingan atau yakni rangsangan yang kita berikan dengan pertanyaan tadi. Jika anak asuh itu menjawab, ya harus dong, maka dia telah paham. Segeralah dia diapresiasi
di reinforcement. Reinforcement itu kita dukung. Pinter ternyata anak ayah ini. Masya Allah, ayah baru yakin kalau anak ayah ini pintar. Nah itu diapresiasi. Jangan pernah lupa mengapresiasi anak. Ustaz, itu namanya ngajari tidak ikhlas. Loh. Ngajari tidak ikhlas. Dia anak kecil. Belum waktunya untuk sampai ke level apa? Level ikhlas. Anak kecil itu masih mengedepankan hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu butuh pujian. Anak itu kalau kita puji, semangat dia. Kalau kita celak, marah dia. Dia akan membenci kita. Walaupun kita guru yang baik, kita orang tua yang baik, kalau kita tidak suka memuji anak, mengapresiasi anak, bisa jadi dia dimusuhi oleh anaknya. Apaan saya ini jelek aja, salah terus. Gak pernah tuh ayah ngomong saya baik, gak pernah. Gak pernah tuh ayah tuh yang meyakini kalau saya ini benar, gak ada. Adanya marah aja. Nah, itu kan keterbalikan. Dia lagi rusak anak. Anak itu butuh pujian. Anak itu butuh reinforcement. Kita harus dukung. Makanya jangan heran kalau anak itu senengnya main game. Kenapa? Game itu urusannya menang kalah. Anak itu pengennya menang terus, ya atau tidak? Hah? Sampai malam pun lupa kencing, lupa makan. Diladeni, kenapa? Pengen menang, iya atau tidak? Ini saya ngomong ini ngelantur apa bener ya? Iya. Nah, jadi kita ini harus mengerti psikologi anak. Ini anak kecil. Anak kecil itu harus diapresiasi, harus didukung kalau lagi baik, harus didukung kalau lagi benar. Kemudian kita pun melakukan reinforcement itu dengan berbagai kata-kata yang bagus. Di antaranya kita mengatakan, kamu memang anak pintar. Jempol buat kamu. Ini anak ayah ini bangga banget kalau punya anak kayak kamu. Gini pinter banget. Senang anak itu terapresiasi. Iya atau tidak? Namun jika dia menjawab sebaliknya, tidak harus. Jujur itu tidak harus. Seseorang boleh saja berbohong untuk kepentingannya. Maka di sini tugas kita. Berarti anak ini belum paham. Maka pahamkan dia. Buat dia mengerti. Seperti itu langkahnya. Jadi langkah satu itu adalah memastikan paham. Kalau sudah paham, bawa ke langkah dua. Apa ya langkah kedua? Yakin. Memastikan yakin. Menerapkan SRRI dalam memastikan yakin akan keharusan jujur sebagai contoh adalah dengan cara ini caranya. Jadi anak itu harus yakin bahwa jujur itu contohnya ini sebagai contoh. Jujur itu suatu keharusan. Kita tidak boleh punya sifat pembohong. Jangan sampai orang punya kesimpulan kalau di diri kita ini pembohong. Karena modal sebelum modal itu adalah kepercayaan. Modal sebelum modal. Antum buka warung, dipercaya sama agen, percaya banget, bruk ditaruhi barang, iya atau tidak? Tapi kalau antum tukang bohong, ditagih susah. Nerima 100 bilangnya 80. Wah, yang gak ditaruhi barang sama
agen, ya atau tidak? Hah? Iya. Kenapa? Karena percayanya orang kepada kita itu modal penting. Modal kita bisa sedikit, yang banyak itu kepercayaan orang kepada kita. Itu dia. Dalam bermuamalah, kita harus jadi orang yang dipercaya. Karena yang namanya muamalah itu adalah saling percaya. Saya tanya kepada antum, antum yakin kalau antum punya rumah? Yakin antum? Dari mana antum yakin? Bukan, apa buktinya kalau rumah itu punya antum? Mengaku-aku antum itu. Iya atau tidak? Mana buktinya kalau antum punya rumah? Apa buktinya? Dokumen. Ini katanya SHM, surat hak milik. Kita bilang kamu itu memelihara SHM, surat hak milik, ya karena kamu percaya sama pemerintah. Iya atau tidak? Tapi kalau tidak percaya kepada pemerintah, surat itu tidak dipakai. Iya atau tidak? Suatu saat pemerintah mengumumkan tidak berlaku lagi sertifikat. Bubar semua. Iya atau tidak? Kenapa? Itulah muamalah. Kehidupan itu isinya saling percaya. Berkomunikasilah sampai kamu saling percaya. Rumah tangga bisa hancur karena apa? Karena tidak saling percaya. Suami curiga kepada istrinya suka selingkuh. Si istri curiga kepada suaminya kalau suaminya suka selingkuh. Ya habis. Hancur rumah itu, ya atau tidak? Broken home rumah itu. Kenapa? Saling tidak percaya. Nah, jadi kita lihat di sini. Stimulusnya untuk yakin. Pengasuh memancing keyakinan anak asuhnya dengan menguji keraguannya. Keraguannya itu kita uji, ragu atau tidak anak ini, dipancing-pancing supaya keluar keraguannya. Kalau ternyata tidak keluar, berarti anak ini yakin. Buktinya apa? Tidak ada keraguan sedikit pun. Buktinya mana? Ya sudah saya pancing-pancing. Saya sudah pastikan dia tidak punya ragu. Dia mantap, dia yakin. Misalnya, pengasuh berkata, tapi boleh kan sesekali kita berbohong? Kalau anak itu menjawab, iya sih. Berarti anak ini belum yakin. Ya atau tidak? Ini contoh. Respon sebagai contoh di sini. Jika anak asuh menjawab, berbohong itu tidak boleh. Berarti dia telah yakin. Segeralah diapresiasi. Kita beri reinforcement. Kita beri dukungan dia. Misalnya kita bilang kepada dia, memang kamu anak mantap. Ayah bangga kepada keyakinanmu. Gitu. Diapresiasi anak itu. Ini sebagai bentuk apa? Reinforcement. Kemudian, namun jika anak asuh itu menjawab, ya boleh juga sesekali orang berbohong. Berarti belum yakin ya anak. Masih memelihara keraguan. Nah, kalau anak itu masih ragu, balik lagi kepada pelajaran pertama. Balik lagi, pastikan paham. Jangan buru-buru sampai kepada yakin kalau masih terbukti bahwa anak ini masih ragu. Karena ini adanya ragu ini dia menunjukkan belum paham banget. Maka harus paham sekali. Seperti itu caranya merubah. Karena yang akan merubah orang itu keyakinan.
Yang akan merubah orang apa? Keyakinan. Iya atau tidak? Ini banyak orang tidak sholat, apalagi sholat subuh. Kenapa? Tidak yakin dia. Tidak yakin, ngapain sholat susah-susah. Enak tidur. Muadzin aja goblok itu. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Goblok lo. Tidur lebih enak daripada salat. Kan gitu, karena dia nggak yakin. Ya itu tidak. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi di sini kita harus memastikan yakin dulu orang itu. Karena berubah itu modalnya adalah yakin. Kemudian memastikan sadar. Tadi yakin itu tandanya apa ya, indikator yakin? Apa tanda kalau seseorang itu telah yakin banget, apa tandanya? Indikatornya apa? Tidak ada keraguan. Karena lawannya keyakinan adalah keraguan. Ada keraguan itu menunjukkan belum yakin. Jadi pastikan keraguan itu tidak ada. Sedikit pun tidak ada. Anak ini mantep banget, yakin banget. Jadi indikatornya yakin itu tidak ragu-ragu lagi. Nah, kalau anak itu sudah yakin, baru kita naik ke level 3. Level 3 ini yang kita mau bahas ini, sadar. Kita menerapkan SRRI dalam memastikan sadar akan keharusan jujur misalnya. Dengan cara stimulusnya, pengasuh memancing kesadaran anak asuhnya dengan menguji tingkat kebutuhannya kepada kejujuran misalnya. Jadi sadar itu apa sih? Sadar itu mengerti akan kebutuhan. Orang yang insaf, orang yang sadar, itu adalah orang yang menyadari kebutuhan dirinya. Yang tadinya brengsek, sekarang dia berhenti. Dia menjadi baik. Kenapa? Sadar. Kenapa sadar? Apa buktinya dia sadar? Dia mengerti sekarang pentingnya sholat, pentingnya aturan, pentingnya saling menghormati. Dia baru membutuhkannya sekarang. Jadi sadar itu adalah mengerti akan kebutuhan. Itu definisinya sadar. Orang yang tidak sadar itu orang yang tidak mengerti akan kebutuhan. Orang gila itu orang tidak sadar. Orang gila itu orang tidak sadar. Dia lucuti bajunya, pakaiannya, celana dalamnya, kemana-mana telanjang. Kenapa? Dulu kita bilang gila nih orang. Kenapa ini? Tidak sadar dia. Dia tidak mengerti bahwa pakaian itu adalah kebutuhannya. Risih dia, ngapain pakai pakaian yang enak, telanjang, adem. Iya. Dia pikir begitu. Orang gila namanya, orang gila. Iya atau tidak? Jadi orang tidak sadar itu adalah orang yang tidak mengerti akan kebutuhannya. Maka bagaimana sih caranya menyadarkan? Caranya adalah buat orang itu mengerti bahwa ini kebutuhanmu. Ini penting banget. Kamu akan rugi kalau kamu tidak memeluk ini, kalau kamu tidak memiliki ini. Kamu akan kehilangan keuntungan. Nah, di sini kita memastikan kesadaran itu caranya gimana? Contohnya kita bertanya, memangnya kejujuran itu penting, nak?
Nah, di sini, di sini kita lagi menguji anak itu sadar atau tidak, mengerti bahwa ini kebutuhannya atau bukan. Kalau dia bilang penting banget kejujuran itu, berarti dia sadar. Contoh yang lain, seseorang bertanya, menguji keraguan. Seberapa penting sih kejujuran itu? Seberapa penting kejujuran itu sampai seseorang repot-repot harus jujur? Kan orang bilang jujur membujur. Orang jujur membujur. Ini bahasa Jawa ini. Orang kalau jujur, dia akan terjatuh dilindas sama siapapun. Kenapa? Karena jujur. Orang jujur itu merugi, kata mereka. Jadi kalau kita pergi ke pasar itu, orang pasar itu ngomongnya kayak begini. Halal, nyari yang haram aja susah. Ngapain kata nyari-nyari yang halal? Dia tidak yakin tentang pentingnya halal. Iya atau tidak? Jadi kita lihat di sini, kita harus sadarkan orang. Sadar itu, orang itu mengerti bahwa ini adalah kebutuhannya, ini keperluan, ini kebutuhan. Anak nakal itu, kenapa ada anak nakal? Anak nakal itu tidak mengerti kebutuhannya. Dia ingin meloloskan semua keinginannya. Semua keinginannya harus jadi kenyataan. Nah, di sini tugas kita. Kita melatih anak supaya bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan itu bahasa lainnya keperluan. Sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang diperlukan, sesuatu yang penting, sesuatu yang kita rugi kalau tidak memilikinya. Sesuatu yang kalau kita tidak miliki, kita tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini bedanya antara kebutuhan dengan apa tadi? Keinginan. Nah, membuat anak pintar itu adalah dengan membuat dia terlatih membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau saya tanya kepada antum, nih ada tanah 300 hektar, calon lapangan terbang. Saya mau pinjamkan kepada antum seminggu. Mau apa enggak? Ada tanah 300 hektar, calon lapangan terbang. Saya mau pinjami kamu seminggu. Diterima apa enggak? Kenapa tidak? Buat apa? Ya kan? Waduh, katanya, saya harus bayar tukang rumput 7 hari. Ngapain, kata dia? Apa keuntungan saya punya 300 hektar? Iya atau tidak? Kan walaupun 300 hektar calon lapangan terbang keren. Iya, tapi nggak butuh gimana? Iya atau tidak? Antum dikasih tanah 100 meter tapi di hutan Kalimantan. Milih mana? Sama dikasih setengah meter tapi di kota. Milih mana? Iya. Jadi kita harus pandai membedakan antara apa dan apa? Keinginan dan kebutuhan. Tidak semua keinginan itu adalah kebutuhan. Nah, bikin anak pintar itu gitu caranya. Menyadarkan anak itu adalah membuat anak mengerti akan kebutuhannya. Mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Itu yang harus kita latihkan kepada anak. Kemudian kita kepada anak asuh kita ngomong, memangnya kejujuran itu penting. Kita tunggu dia.
Kalau dia bilang penting, berarti dia menyadari akan kebutuhannya. Seberapa penting sih kejujuran itu? Dia menjawab, kita akan rugi kalau kita tidak jujur. Dia jawab, waduh, ini anak ayah nih pinter banget. Nah, kejujuran itu bisa melahirkan kepercayaan orang lain. Semua orang tentunya membutuhkan suasana saling percaya. Karena hidup ini saling membutuhkan. Kuli butuh duit, maka dia mau capek manggul-manggul barang orang. Orang kaya butuh tenaganya, kuli. Kenapa buat ngangkat-ngangkat barang berat? Iya atau tidak? Saling apa? Saling membutuhkan. Inilah hidup. Hidup ini saling membutuhkan. Begitu tidak ada kebutuhan, acuh tak acuh orang. Iya. Kalau semua orang di negeri ini kaya, kira-kira siapa yang mau jadi kuli? Repot juga kita. Nyari kuli di mana ini? Semua orang kaya semua orang di negeri ini kaya, tidak ada yang miskin. Ya repot juga kita. Ternyata tidak begitu Allah menciptakan manusia. Pasti ada orang kaya, ada orang miskin. Begitu kehidupan. Kemudian, namun jika anak asuh itu menjawab, belum tentu kejujuran itu penting. Bisa jadi dusta lebih penting. Dulu. Ini menunjukkan apa ini? Belum sadar nih anak. Belum sadar, ini berarti masih ada tugas kita kembali lagi. Kita harus pahamkan lagi. Kita harus yakinkan lagi. Jangan buru-buru sampai ke level sadar. Ternyata anak ini belum sadar. Nah, jadi seperti itu langkah kita. Masih ada 2 langkah lagi. Apa ya? 2 langkah berikutnya. Habis waktunya. Sikap dan perbuatan. Terus yang kelima? Perubahan. Coming soon. Ada waktunya datang nanti insya Allah. Kita berdialog. Silakan kita berdialog. Mana mikrofon? Nah ini mikrofon. Silakan, ada pertanyaan? Antum yakin gak dengan langkah-langkah ini kita bisa merubah orang? Ini langkah ini terbukti banget. Diterapkan di pesantren ini. Langkah ini kita latih para pengasuh di pesantren itu untuk begini caranya. Bisa berubah anak itu. Yakini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, baik, Bu. Di antara kelemahan di sekolah-sekolah kita, di dunia pendidikan kita lemah mendidik literasi.
Yang ibu mau kan pentingnya literasi. Literasi itu artinya memanfaatkan literatur, memanfaatkan sumber belajar. Orang itu kalau mau pintar harus mengejar, mengejar buku, mengejar perpustakaan, membaca, mencari, bertanya, dan seterusnya. Itu namanya literasi. Literasi itu adalah usaha untuk memanfaatkan sumber ilmu. Itu namanya literasi. Di Indonesia ini yang namanya literasi itu lemah. Sehingga anak itu tidak hobi membaca. Sementara di negara-negara maju, literasi itu dipentingkan. Literasi itu dipentingkan. Kalau antum ditanya, penting mana pancing, jaring, atau ikan? Jaring. Orang kalau kita kasih pancing, kasih jaring, dia bisa mancing tiap hari. Dia bisa dapat ikan tiap hari. Tapi kalau orang kita kasih ikan, ya sudah sekali dikasih udah habis. Nggak dimakan, basi itu ikan. Iya atau tidak? Nah, membuat anak itu punya kepandaian literasi, senang literasi, itu seperti orang memberi pancing, memberi jaring kepada nelayan. Nah, jadi namanya penuntut ilmu, pembelajar itu harus hobi literasi. Harus hobi literasi. Sehingga senang duduk di perpustakaan, sanggup membaca, bukan senang game. Nah, terus Ustadz gimana caranya? Kita ingin merubah nih kebiasaan game dia. Kita ajak diskusi anak itu. Nah, kamu main game tadi malam dari jam berapa sampai jam berapa? Dari habis isya katanya. Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Jadi berapa jam? Ya berapa tuh? 6 jam lebih. Dapat apa? Kita tanya dapat apa? Bisa apa kamu? Apa manfaat yang kamu dapatkan? Jadi kita buka itu pikirannya. 6 jam gak tidur, lupa kencing, lupa makan, lupa minum, ya atau tidak? Tenggelam di dalam game yang tidak bermanfaat sedikit pun. Bayangkan. Jadi kita ajak diskusi anak itu. Buka pikirannya, dibuka pikirannya. Supaya menyadari bahwa ternyata dia buang-buang waktu. Coba saya tanya kepada kamu, ada enggak orang yang pintar, cerdik cendekiawan, intelek, profesor tidak senang membaca? Ada atau tidak? Anak akan bilang tidak ada. Kalau orang itu jadi cerdik cendekiawan, jadi intelektual, jadi profesor, pasti senang baca. Lah kamu pengen enggak jadi orang pintar? Buka pikirannya, dibuka pikirannya. Supaya dia membutuhkan akan membaca. Membaca itu asyik. Mulailah dibiasakan. Anak ini misalnya senang kepada buku-buku dongeng. Ya enggak apa-apa dimulai dari dongeng. Dimulai dari buku dongeng, enggak ada masalah. Supaya dia terbiasa membaca dulu. Nanti kita tingkatkan. Dari dongeng jadi sejarah. Dari sejarah kita tingkatkan lagi. Kepada buku-buku sejarah yang berkualitas. Terus kita naikkan level anak itu. Yang penting anak itu hobi membaca. Banyak orang-orang yang sekarang itu jadi ulama, dulunya pembaca kopingho. Iya. Banyak dari kawan-kawan kita itu, ustadz-ustadz itu, dulunya kalau baca kopingho nggak mengenal berhenti. Ditunggu sampai terbit, yakni jilid berikutnya, iya atau tidak? Kopingho yang dibaca.
Itu diperlukan di tahap awal. Untuk hobi membaca dulu. Nanti tingkatkan kontennya, itu tingkatkan kepada yang lebih baik, kepada yang lebih bermanfaat, kepada yang lebih berkualitas. Terus naik. Nanti lama-lama dia akan menjadi orang yang rajin membaca. Begitu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Memahamkan. Ya, kreatif itu apa sih? Kreatif itu adalah menemukan metode. Kreatif itu adalah penemuan metode. Di saat seseorang merasakan jalannya buntu, itu namanya tidak kreatif. Saya dari dulu ya tukang bakso terus. Iya, karena kamunya tidak kreatif. Sehingga tidak menemukan metode yang lain. Kalau saya tanya kepada antum, di dunia ini ada nggak jalan buntu? Ada nggak di dunia ini jalan buntu? Ada. Ini merenung kayak profesor. Ada nggak di dunia ini jalan buntu? Ada. Kenapa kok nggak ngejawab? Ada. Jawabnya tidak ada. Tidak ada jalan buntu. Yang ada dibilang buntu karena kita memaksakan metode. Harus naik sepeda motor, iya buntu. Harus naik mobil, iya buntu. Coba pakai tangga, naik itu tembok. Bisa atau tidak? Bisa lah. Tapi susah Ustaz, ini lebar dan sebagainya. Pakai helikopter lah. Pakai drone. Kan bisa kalau kita kreatif. Jadi buntu itu ada untuk orang yang memaksakan metode. Harus naik motor, harus naik mobil, iya buntu. Jangan maksa kamu. Cari jalan yang lain. Pasti bisa dilewati ini. Ya atau tidak? Nah itu namanya kreatif. Kreatif itu artinya menemukan metode. Metode ini tidak bisa, metode ini tidak bisa, maka metode ini bisa. Nah itu kita menemukan metode yang baru, itu namanya kreatif. Jadi jangan pernah kita buntu terhadap anak. Anak kok diginikan tidak mempan, diginikan tidak mempan. Udahlah biarin aja, suruh ditelan majin. Iya. Nah itu namanya kita nganggap buntu. Jangan. Terus kreatif kita, pelan ajak ngobrol anak itu sampai terbuka, sampai kita mampu membaca dia. Kita tahu pintunya mana ini, jendelanya mana ini anak ini. Kita baca, kita amati anak ini, kita ajak dialog, kita ajak ngobrol. Sampai dekat, sampai anak itu terbuka, lama-kelamaan plak. Kita tahu hobinya dia apa. Kita tahu dia itu malas dalam hal apa, rajin dalam hal apa, semangat dalam hal apa. Sehingga terbuka nanti jalan itu. Ya atau tidak? Metode itu akan ketemu kalau kita menggali. Kita mengetahui, mengamati, memperhatikan, dan seterusnya. Ya atau tidak? Silakan, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Baiklah. Kalau cukup kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran, jazakumullah khairan.